Kalau kamu berhasil naikkan omzet perusahaan dalam 3 bulan, kami berdua akan menikahimu. Tantangan dua CEO cantik itu terdengar seperti candaan gila, tapi pria OB bernama Tama tidak tertawa. Ia hanya menatap mereka sambil tersenyum kecil, senyum yang menyimpan masa lalu, karena dia bukan sekadar OB. Dia adalah mantan CEO jenius yang dulu bangkrut karena dijebak, dan kini, dia kembali. Komen dan absen dulu. Kamu nonton dari kota mana? Bandung, Jakarta, Surabaya, atau luar pulau? Tulis di kolom komentar. Kita lihat daerah mana yang paling banyak nonton cerita ini. Suara ketukan hak tinggi Kirana menggema di lantai marmer kantor pusat Arunika Corp. Sebuah perusahaan lifestyle yang dulunya mendominasi pasar, namun kini tengah stagnan. Rapat direksi baru saja usai, dan ruangan utama kosong kecuali dua wanita yang masih duduk di ujung meja panjang berlapis kaca. Di satu sisi, Kirana, berpakaian blazer putih tanpa celah, rambut disanggul rapi, raut wajahnya datar dan penuh perhitungan. Di sisi lain, Alena, bergaun hitam elegan, duduk santai dengan kaki bersilang, memainkan pena di jemarinya. Omzet kita turun lagi bulan ini, kata Kirana, memecah keheningan. Nadanya dingin, tak ada nada cemas, hanya kejenuhan yang sulit disembunyikan. Strategi digital Alena gagal total. Influencer campaign kita nol konversi. Dan metode old school kamu juga nggak berhasil. Kirana, balas Alena datar. Kita butuh sesuatu yang lebih gila. Seketika, pandangan mereka tertuju ke layar LED di dinding, memperlihatkan angka penjualan yang menukik turun. Tak ada satupun dari mereka yang mau mengaku panik. Tapi ketegangan terasa menusuk seperti es yang menempel di kulit. Pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria masuk mendorong troli berisi kopi dan minuman ringan. Seragamnya jelas, office bar. Rambut hitamnya sedikit acak-acakan, namun postur tubuhnya tegak dan rapi. Namanya Tama. Ia menunduk sopan. Kopi untuk Ibu Kirana dan Ibu Alena. Alena menatapnya sekilas. Kamu yang baru ya? Iya, Bu. Baru 2 minggu di sini. Jawab Tama tenang. Kirana meraih cangkirnya, menyesap sedikit, lalu mengerutkan dahi. Kamu pakai susu almond. Saya ubah resepnya sedikit. Karena ibu tampaknya alergi laktosa. Jawab Tama sambil tetap menunduk. Tidak ada ragu, tidak ada gugup. Seolah ia tahu betul siapa yang ada di hadapannya, dan lebih tahu lagi cara memperlakukan mereka. Alena tersenyum tipis. Kamu cerdas juga, OB. Sayang otakmu terkurung di pekerjaan seperti ini. Tama tidak menjawab, hanya tersenyum kecil. Tapi senyum itu bukan senyum biasa. Ada sesuatu di baliknya. Keteguhan. Dan misteri. Kirana menyandarkan tubuhnya. Kamu tahu perusahaan ini sedang sekarat? Sedikit banyak, Bu. Saya dengar-dengar dari pantri. Jawab Tama. Tahu nggak, kata Alena, kini bangkit dan berjalan menghampiri Tama. Kalau kamu bisa naikin omzet perusahaan dalam waktu 3 bulan, aku nikahin kamu. Tawa Kirana pecah. Tertawa keras, hampir seperti mengejek. Hah, dan aku juga. Kalau kamu bisa naikin angka penjualan ini, aku juga akan nikah sama kamu. Sekalian aja kami berdua, kan, Lena? Mereka tertawa seperti menertawakan lelucon kantor yang kelewat absurd. Tapi Tama tetap diam. Tak tertawa. Ia hanya menatap keduanya sebentar, lalu berkata, baik, saya terima tantangannya. Seketika tawa mereka terhenti. Keheningan menggantung. Bahkan suara AC pun terdengar mengganggu. Maaf, tanya Kirana. Saya terima tantangannya, Bu. Ulang Tama pelan. Matanya menatap langsung ke mata Kirana. Lalu beralih ke Alena. Tapi saya minta hitam di atas putih. Dan saya harap tidak ada yang menarik kata-katanya nanti. Alena mengangkat alis, setengah bingung setengah penasaran. Kirana menatapnya tajam, mencoba membaca apakah pria ini sedang bercanda atau hanya terlalu percaya diri. Baiklah, kata Kirana akhirnya. Tapi ingat, ini cuma lelucon. Jangan baper. Kita CEO, bukan pemain sinetron. Saya paham, jawab Tama singkat, membungkuk sopan sebelum keluar ruangan. Begitu pintu menutup, Alena memandang Kirana. OB itu agak aneh ya? Bukan aneh. Gila, jawab Kirana sambil menyalakan rokoknya. Tapi biar aja. Kita butuh hiburan. Anggap saja ini taruhan kecil di tengah badai besar.
Tapi tak satu pun dari mereka sadar bahwa taruhan itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang tak pernah mereka bayangkan. Dan entah kenapa, saat Tama berjalan di lorong kantor menuju pantry, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, seolah sedang berbicara dengan bayangan masa lalu yang tak pernah mati. Ini bukan soal cinta. Ini soal harga diri. Lalu matanya menatap cermin kecil di lift saat ia masuk. Bayangan dirinya bukan OB, tapi seorang pria berdasi mahal, berdiri di panggung konferensi, disorot kamera, disambut tepuk tangan. Itu dirinya, yang dulu, sebelum dikhianati, sebelum kehilangan segalanya. Dan kini ia kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa seorang pria tidak akan runtuh selama ia masih percaya pada takdir yang ditulis oleh tangan Allah. Pagi hari datang membawa rutinitas yang sama. Gedung Arunika Corp berdiri megah, tapi aura di dalamnya belum pulih dari stagnasi. Karyawan datang dan pergi dengan raut wajah biasa. Mereka tahu perusahaan sedang goyah, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar tahu seberapa parah keadaannya. Tama datang paling awal. Seperti biasa, mengenakan seragam OB biru laut yang mulai pudar. Di tangannya, termos besar berisi kopi, dan di wajahnya, senyum tenang yang tak pernah berubah. Ia menyapa semua orang dengan sopan, tak berlebihan. Tapi pagi itu, sesuatu yang kecil mulai berubah. Meja pantry kini ditata ulang. Susunan kopi, teh, dan camilan yang biasanya berantakan kini tertata rapi seperti etalase minimarket. Label kecil bertuliskan, untuk pagi yang lebih fokus, menempel di depan rak kopi. Di sisi kanan, ada toples kecil berisi vitamin C dengan catatan, gratis, tapi jangan lupa sarapan dulu. Beberapa karyawan tertegun. Siapa yang ngatur ini? Tanya mereka. Tama, OB baru itu. Jawab Satpam Reza yang melihatnya lebih awal. Banyak yang tertawa kecil. Kelewat niat ya. Namun dalam hati, mereka merasa nyaman. Perubahan kecil itu menciptakan atmosfer baru. Nyaman, ringan, dan lebih hidup. Entah kenapa, kopi pagi terasa lebih enak dari biasanya. Di ruangan Alena, pagi itu ia duduk sambil menatap laporan yang baru dikirim tim pemasaran. Matanya menyipit, membaca angka demi angka yang tak bergerak. Lalu sebuah notifikasi muncul di emailnya. Subjeknya sederhana. Usul perbaikan sistem gudang. Pengirim, Tama Office Bar. Alena sempat berpikir itu spam. Tapi rasa penasarannya menang. Ia membuka file lampiran, dan matanya langsung terpaku. Di dalamnya, ada rancangan ulang sistem distribusi barang, lengkap dengan layout gudang, alur logistik internal, hingga metode pelacakan stok menggunakan spreadsheet gratis. Semuanya dijelaskan rinci, dengan bahasa yang padat, to the point, dan terlalu pintar untuk ukuran seorang OB. Alena membacanya tanpa suara, hingga tanpa sadar berbisik, "Siapa kamu, sebenarnya?" Kirana masuk ke kantor lewat pintu samping. Ia tipe orang yang suka mengamati sebelum membuat keputusan. Hari itu ia memutuskan tidak langsung ke ruangannya, melainkan memantau suasana lantai 3, tempat departemen logistik dan gudang beroperasi. Di sana, ia melihat pemandangan yang tak biasa. Tama sedang berbicara dengan dua staf logistik senior. Bukan mengatur, bukan memerintah, tapi mengajari. Dengan pelan, ia menjelaskan cara menyusun dokumen stok masuk keluar agar lebih mudah dilacak. Dan para staf itu, yang biasanya malas berubah, malah mendengarkan dengan serius, bahkan mencatat. Kirana menyipitkan mata dari jauh. OB ngajarin kepala gudang, batinnya. Ia tak bicara apa-apa saat itu, tapi benih kecurigaan mulai tumbuh. Bukan curiga buruk, tapi rasa penasaran yang menggigit. Apa yang pria ini sembunyikan? Hari-hari berikutnya, Tama mulai mencuri perhatian. Ia bukan OB yang sekadar menyapu atau membawa kopi. Ia hadir di banyak momen krusial, kadang tanpa sengaja. Di ruang meeting, ia mengganti air galon sambil mendengar strategi rapat. Di lift, ia menyisipkan komentar kecil soal tren pasar. Di pantry, ia menyarankan ide konten campaign yang ternyata disukai oleh beberapa karyawan kreatif. Mereka mulai berdiskusi dengannya, bercanda, bahkan bertanya. Dan jawaban-jawaban Tama selalu membuat orang berpikir ulang. Bukan karena ia tahu segalanya, tapi karena ia tahu apa yang penting. Bahkan Pak Bima, pemilik perusahaan yang jarang memperhatikan OB, sempat berkata di sela-sela rapat, "Itu OB baru siapa sih? Kayak dosen ilmu bisnis." Namun tidak semua orang senang. Reno,
Manajer pemasaran senior, merasa posisinya terganggu. Ia mendengar bagaimana beberapa ide Tama mulai dipertimbangkan langsung oleh Alena dan Kirana. Ia mendengar bisik-bisik karyawan yang membandingkan dirinya dengan OB. Dan itu membuatnya panas. Ia memanggil Tama suatu sore, di ruangannya yang sempit tapi penuh ego. "Kamu tahu batasan kamu di mana, kan?" kata Reno tajam. Tama hanya tersenyum. "Tahu, Pak. Batasan itu akan saya jaga, selama semua orang juga menjaganya. Jangan sok pintar, Tama. Di sini kamu cuma OB. Dan saya tidak pernah melupakan itu, Pak." Tama pamit tanpa emosi. Tapi setelah ia keluar, Reno melempar gelas ke dinding. "Anak sialan." Di ruang kerja Kirana, sore itu ia menatap laporan internal yang dikirim tim logistik. Angka efisiensi meningkat 18% hanya dalam 2 minggu. Ia tahu penyebabnya bukan sistem baru, bukan alat mahal, tapi ide-ide kecil Tama yang diam-diam diimplementasikan oleh staf Karna. Masuk akal. Kirana menyandarkan tubuhnya. Dalam hatinya, ia mulai tergelitik. Tantangan itu harusnya lelucon. Tapi kenapa OB ini seolah-olah benar-benar mengejarnya? Ia mengingat ucapannya sendiri, tawarannya untuk menikah jika omzet naik. Ia menggigit bibirnya. Astaga, jangan bilang kita baru saja menjebak diri kita sendiri. Dan di lantai bawah, Tama berdiri sendirian di rooftop parkir, memandangi langit senja. Angin mengibaskan ujung baju seragamnya. Di tangannya, ada buku catatan kecil berisi angka, strategi, dan sketsa. Tapi di satu halaman terakhir, ada satu kalimat ditulis dengan tinta yang lebih tebal. "Kalau kamu bisa membuat mereka percaya lagi, maka kamu menang. Bukan sebagai OB, tapi sebagai manusia." Ia menatap langit, lalu menunduk pelan. Ada kesedihan lama yang ia simpan rapat, tentang bagaimana ia dulu jatuh, kehilangan segalanya, dan dilupakan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur atas doa hambanya yang remuk tapi tidak menyerah. Aroma kopi pagi itu belum sepenuhnya menguap saat sesuatu mulai bergerak di balik sistem yang selama ini dianggap mati. Bukan oleh teknologi baru, bukan oleh investor asing, tapi oleh kehadiran satu orang yang tak diundang ke jajaran elit, seorang OB bernama Tama. Seminggu berlalu sejak ia menerima tantangan gila dari 2 CEO cantik. Tapi bukannya menertawakan janji itu, Tama memperlakukannya seolah nyawanya dipertaruhkan. Dan saat banyak orang masih menganggapnya hanya pesuruh kantor biasa, efek dari kehadirannya mulai menyebar seperti riak air, tenang tapi menghanyutkan. Semuanya dimulai dari satu spreadsheet. Tim logistik menemukan bahwa template baru yang mereka pakai untuk mencatat distribusi barang ternyata sangat memudahkan laporan bulanan. Template itu sederhana, tidak penuh warna, tidak ribet, tapi efisien dan presisi. Ketika ditelusuri, bukan dari sistem ERP, bukan dari software akuntansi mahal, tapi file Excel yang dibikin oleh Tama. Seketika, kepala logistik mengusulkan agar sistem itu dijadikan standar sementara. Dan anehnya, tak ada yang menolak. Bahkan Pak Bima menyetujuinya karena lebih masuk akal dari sistem lama yang penuh bug. Entah kenapa, sejak itu, diskusi internal jadi lebih terbuka. Karyawan mulai merasa boleh punya suara. Alena mencatat ada peningkatan produktivitas 14% dalam 2 minggu. Kirana melihat laporan cost efficiency membaik. Mereka belum mau mengakui bahwa penyebabnya adalah satu OB yang bahkan tidak punya kartu akses ke ruang direksi. Tapi jauh di dalam hati, keduanya mulai terganggu. Karena fakta itu tak bisa disangkal. Di sisi lain, Tama tidak pernah meminta pujian. Ia tetap menyapu lantai dengan sapu yang sama. Ia tetap membersihkan ruang meeting sambil mendengar strategi perusahaan. Namun diam-diam, ia mencatat setiap obrolan, setiap celah, setiap potensi. Ia memperlakukan pekerjaan OB-nya bukan sebagai beban, tapi sebagai jendela ke semua titik lemah perusahaan ini. Dan ia tahu, kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada sistem, tapi pada manusia yang menjalankannya. Ia mulai membangun kepercayaan dari bawah, menyapa satpam lebih dulu, membantu staf IT yang kebingungan saat server ngadat, menjadi tempat curhat HR yang stres menghadapi deadline. Semua orang mulai menyadari bahwa Tama adalah seseorang yang mengerti mereka. Namun kecurigaan tumbuh seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Alena, yang sebelumnya hanya tertarik secara emosional, kini mulai menginvestigasi.
Ia meminta tim HR mencarikan data CV Tama. Tapi hasilnya nihil. Nama Tama hanya muncul sebagai karyawan outsourcing, direkrut mendadak dari vendor pembersih. Tanpa riwayat, tanpa jejak. Gak masuk akal, gumam Alena. Orang kayak dia, gak mungkin cuma OB. Sementara itu, Kirana menyusun catatan sendiri. Ia mengamati pola. Setiap departemen yang disentuh Tama, grafiknya naik. Setiap ide kecil yang ia beri, hasilnya konkret. Tapi Kirana bukan tipe yang percaya cepat. Ia diam, mencatat, dan menunggu kesalahan. Ia yakin, setiap orang hebat pasti punya celah. Tapi Tama tak menunjukkan celah. Ia tak memuji diri sendiri. Ia tak pernah cari muka. Ia hanya hadir. Dan itu justru membuat Kirana gerah. Karena seseorang yang terlalu tenang, seringkali menyembunyikan sesuatu yang dalam. Efek domino itu makin terasa ketika klien lama Arunika, yang sebelumnya hampir memutus kontrak, tiba-tiba memperpanjang kerjasama. Alasannya sederhana, mereka menerima presentasi penawaran ulang yang lebih jujur dan langsung pada inti. Padahal, tidak ada yang tahu kalau presentasi itu dikerjakan ulang malam hari oleh Tama, diam-diam, setelah melihat presentasi tim marketing di ruang rapat siangnya. Ia tak mengubah desain. Ia hanya mengubah narasi. Dari menjual janji, menjadi menunjukkan solusi. Presentasi itu diberikan ke Alena secara anonim lewat flash disk. Ia tidak tahu siapa yang membuat ulang. Tapi saat membacanya, ia menangis. Bukan karena kata-katanya indah, tapi karena untuk pertama kalinya, narasi perusahaan ini terasa hidup. Dan Alena merasa malu karena bukan ia yang menulisnya. Sementara itu, Reno yang mulai terdesak, makin gelisah. Ia menyadari bahwa pengaruh Tama mulai mengikis kekuasaannya. Ia mencoba menyebarkan rumor, jangan percaya OB itu. Bisa jadi mata-mata kompetitor. Tapi rumor itu tidak laku, karena semua orang sudah melihat bahwa Tama tidak pernah mengambil apapun. Ia hanya memberi. Dan sesuatu yang tulus, tak bisa dikalahkan dengan bisik-bisik. Namun rasa curiga Reno membuatnya nekat. Ia mulai memantau gerak-gerik Tama. Mencoba menjebaknya, mencari kelemahan. Dan ia menemukan satu hal, Tama sering berada di ruang server malam hari. Dan malam itu, Reno menyusup, mencoba menangkap basah. Tapi yang ia lihat bukan penyusup, bukan perusak sistem. Ia melihat Tama duduk sendiri, di kursi lipat, membaca buku tua berjudul Fundamental Strategi Bisnis, dengan selembar kertas catatan berisi skema pergerakan pasar tahun lalu. Reno tidak masuk. Ia berdiri di balik dinding, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Tama menutup bukunya, lalu menulis satu kalimat di atas catatan. Perusahaan tidak bangkit karena uang, tapi karena manusia di dalamnya mulai percaya lagi. Ia menatap langit-langit ruang server yang sunyi. Tak ada suara, hanya desingan kipas komputer yang konstan. Tapi dalam hati Tama, ada gemuruh. Ia teringat saat dirinya jatuh dulu. Saat perusahaannya dirampas. Saat semua yang ia bangun runtuh dalam semalam. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang, melainkan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dulu bersumpah setia. Malam itu, di ruang sunyi yang hanya disinari layar komputer redup, Tama menatap tangan kirinya yang dulu menggenggam kartu CEO dan berbisik lirih. Ya Allah, jika Engkau masih izinkan aku bangkit, maka jadikan aku bukan sekadar pemenang, tapi pemimpin yang lebih baik. 3 minggu sejak, lelucon gila itu dilontarkan, udara di dalam Arunika Corp bukan lagi sekadar berisi tekanan angka dan target. Ada sesuatu yang tak terlihat mulai berhembus, pelan tapi nyata. Bukan aroma kopi pagi yang berubah, bukan grafis laporan yang membaik, tapi sesuatu yang lebih samar. Sesuatu yang berdenyut diam-diam di balik jendela kantor bertingkat itu, perasaan. Alena duduk di ruangannya, memutar ulang rekaman CCTV ruang rapat yang diam-diam ia simpan. Di sana, terlihat Tama masuk membawa troli, menata air mineral untuk rapat, lalu dia mendengar diskusi divisi keuangan. Setelah para petinggi keluar, ia melihat bagaimana Tama menuliskan sesuatu di papan tulis, beberapa poin koreksi sederhana yang ternyata benar-benar berdampak. Alena meletakkan ponselnya. Ia menatap kosong keluar jendela. Hatinya teraduk. Bukan hanya karena rasa penasaran, tapi karena ia tahu dirinya yang selama ini dikelilingi laki-laki berjas mahal, justru kini terpikat pada seseorang yang bahkan tak punya kartu akses lift VIP. Kamu siapa? Tama,
Gumamnya lirih. Dan kenapa aku merasa seperti ini? Ia terdiam lama. Lalu tanpa sadar, ia menyentuh dadanya sendiri, seolah mencoba menenangkan getar yang tak biasanya ada di sana. Di sisi lain, Kirana menatap layar laptopnya. Tangannya memegang gelas teh yang mulai dingin. Ia membaca hasil evaluasi divisi pemasaran yang baru saja melejit. Tapi bukan itu yang membuatnya terdiam. Yang membuat dadanya terasa sesak adalah kenyataan bahwa semua data ini berakar dari saran kecil seseorang yang dulu ia anggap tak lebih dari tukang sapu. Dan lebih dari itu, ia ingat jelas, ia sendiri yang melemparkan tantangan itu dengan nada setengah menghina. Kini, Kirana duduk dengan hati campur aduk, antara malu, kagum, dan marah pada dirinya sendiri. Apa aku terlalu sombong? Atau dia terlalu hebat? Ia menatap cermin di dinding. Biasanya ia bangga pada bayangan itu. Wanita karir yang tangguh, rasional, tak mudah jatuh hati. Tapi kini, ada sesuatu yang retak. Ia merasa kalah. Tapi entah oleh siapa, oleh Tama, atau oleh dirinya sendiri. Sementara itu, Tama tetap menjadi dirinya. Setiap pagi ia datang paling awal, menyapu dengan irama yang teratur, menyiapkan minuman dengan tangan telaten, dan senyum kecil yang tak pernah ia tinggal. Tapi dalam diamnya, ia mulai sadar akan tatapan-tatapan yang berubah. Alena tak lagi hanya melempar senyum profesional. Kini senyumnya mengandung sesuatu yang lain, rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Dan Kirana, yang biasanya dingin seperti batu es, kini mulai bertanya soal hal-hal kecil. Mulai dari kopi favoritnya, sampai buku yang sedang ia baca. Namun Tama tidak menjawab dengan harapan. Ia menjawab dengan batas. Karena ia tahu, jika ia lengah, semua rencana yang sedang ia bangun akan runtuh sebelum waktunya. Ia pernah jatuh. Ia pernah melihat cinta datang di saat ambisi belum selesai. Dan ia tahu betul, cinta yang datang di tengah perjuangan bisa menjadi kekuatan, atau jebakan. Sita, sang sekretaris, diam-diam memperhatikan semua ini. Ia tahu banyak hal. Ia tahu bahwa presentasi yang mengubah arah keputusan investor minggu lalu berasal dari flash disk yang Tama titipkan padanya. Ia tahu Tama bukan sembarang OB. Dan ia tahu, tatapan Alena dan Kirana pada pria itu bukan lagi sekadar profesional. Suatu sore, Sita mendekati Tama di pantry. Kamu sadar enggak? 2 CEO kita mulai teralihkan. Tama tersenyum tipis, tetap menunduk merapikan sachet gula di rak. Saya cuma kerja, Mbak Sita. Kadang yang kerja dengan hati, justru lebih menyentuh dari yang banyak bicara. Tama menoleh. Tatapan Sita jernih, tapi juga tajam. Kamu tahu, kan permainan ini makin besar. Tama mengangguk pelan. Saya tidak bermain, Mbak. Saya hanya menepati janji. Janji pada diri sendiri, dan pada sesuatu yang lebih besar dari manusia. Sita terdiam, lalu bertanya pelan, kamu pernah gagal ya? Butuh 5 detik sebelum Tama menjawab, dan jawabannya lirih, nyaris seperti bisikan. Saya pernah dihancurkan oleh orang yang saya percaya, tapi Allah tidak pernah biarkan saya hancur sepenuhnya. Malam itu, Kirana berdiri sendiri di balkon kantornya, memandangi lampu kota. Di tangannya, segelas anggur yang tak disentuh. Ia mengingat semua prestasi masa lalunya, gelar sarjana, pencapaian bisnis, penghargaan, dan perusahaan yang kini ia pimpin. Tapi tak satu pun dari semua itu memberinya kelegaan seperti percakapan sederhana dengan Tama di pantry kemarin. Kenapa seseorang seperti dia bisa membuat aku mempertanyakan diriku sendiri, pikirnya. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. Ia tidak suka lemah. Tapi malam itu, ia sadar seseorang telah menembus dinding yang selama ini ia bangun. Di ruangan berbeda, Alena membaca pesan dari mantan tunangannya yang dulu pergi karena alasan klasik, karir lebih penting dari cinta. Ia membalas dengan satu kata, maaf. Lalu mematikan ponsel. Ia berjalan ke meja, dan mengambil kertas kecil yang ia selipkan diam-diam dari meja kerja Tama sore tadi. Sebuah catatan kecil berisi coretan ide distribusi organik brand Arunika ke komunitas kampus. Ide yang brilian dan tulus. Dia nggak pernah cari perhatian, tapi justru dia yang paling menyentuh. Alena menatap ke cermin. Untuk pertama kalinya, ia berkata pada dirinya sendiri, aku takut kalau aku menyukainya lebih dari yang seharusnya. Tama, malam itu, kembali duduk di ruang server. Bukan untuk menyusun strategi,
Tapi untuk menenangkan pikirannya, ia tahu, rencana-rencananya mulai menggoyang banyak hal. Tapi yang paling mengganggu justru perasaannya sendiri. Ia menatap dinding kosong, lalu berbisik. Jangan dulu, ya Allah, jangan dulu biarkan aku jatuh hati sebelum tugasku selesai. Dan untuk pertama kalinya, ia takut. Bukan takut gagal, tapi takut memenangkan segalanya, namun kehilangan dirinya sendiri. Senin pagi datang dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Arunika Corp kini tak lagi sunyi, tak juga gaduh, tapi hidup. Seolah semangat yang dulu menghilang perlahan mulai kembali mengisi setiap sudut ruang. Grafik penjualan menanjak, efisiensi operasional meningkat, bahkan semangat kerja karyawan terlihat dari cara mereka tersenyum saat masuk ke kantor. Namun di balik atmosfer yang mulai membaik itu, ada seseorang yang merasa terdesak, terpojok, dan terganggu. Reno. Sejak Tama mulai memunculkan pengaruhnya dalam sistem internal, posisi Reno sebagai manajer pemasaran tak lagi sekuat dulu. Suara dan ide-idenya sering tersingkir oleh keputusan yang, entah bagaimana, selalu mengarah ke usulan baru yang diajukan Tama secara tidak langsung. Entah lewat staf lain, lewat Sita, atau langsung muncul sebagai solusi dari departemen bawah. Tapi Reno tahu, semuanya berasal dari satu orang, pria OB itu. Dan hari ini, ia memutuskan untuk menyerang balik. Di ruangannya yang dingin karena AC terlalu rendah, Reno menyusun siasat. Ia membuka berkas-berkas lama milik Tama, mencoba mencari celah. Tapi tak ada apapun. Bahkan vendor outsourcing tempat Tama terdaftar hanya punya satu baris data, karyawan sementara, penempatan Arunika. Reno meremas kertas itu dengan geram. Tidak mungkin seseorang secerdas itu tidak punya jejak, kecuali dia menyembunyikannya. Ia tahu, satu-satunya cara menjatuhkan Tama bukan lewat sistem, tapi lewat kepercayaan. Maka hari itu, Reno memanggil dua staf bawahannya dan berbisik, mulai hari ini, kamu amati gerak-geriknya. Catat siapa saja yang dia dekati, dan apa saja yang dia akses. Untuk apa, Pak? Untuk keamanan perusahaan. Bisa jadi dia bukan cuma OB. Bisa jadi mata-mata pesaing. Sementara itu, Tama berjalan menyusuri lorong kantor dengan langkah pelan. Tangannya menggenggam map coklat berisi data analitik pasar dari komunitas regional yang ia telusuri sendiri melalui koneksi relawan. Ia berniat memberikannya ke Alena, karena data itu akan sangat berguna untuk ekspansi produk ke segmen kampus. Namun baru sampai pintu ruangan, ia melihat Alena sedang berdiri bersama Kirana. Wajah keduanya tegang, seperti sedang memperdebatkan sesuatu. Kalau kamu terlalu dekat dengan dia, kamu nggak akan bisa lihat jelas siapa dia sebenarnya, ucap Kirana dengan nada dingin. Aku nggak dekat siapa-siapa. Aku hanya tahu mana ide yang bagus dan mana yang cuma retorika, jawab Alena cepat. Apa kamu sadar apa yang sedang terjadi? Kita sedang digiring secara perlahan. Dia mungkin hebat, tapi dia juga misterius. Dan setiap misteri di perusahaan ini adalah ancaman. Alena diam. Tatapan matanya keras, tapi goyah. Kirana melangkah pergi, meninggalkan aroma ketegangan yang menggantung di udara. Tama tidak jadi masuk. Ia hanya berdiri diam di balik dinding, menggenggam map itu lebih erat. Ia sadar, mulai ada retakan. Dan retakan itu datang dari dalam. Hari berikutnya, Tama melanjutkan rencananya. Ia mulai menyusun blueprint untuk divisi baru, Arunika Komunitas. Sebuah inisiatif sederhana tapi revolusioner, mendistribusikan produk lifestyle melalui sistem jaringan komunitas kecil, kampus, UMKM, pengajian, dan kelompok hobi. Biaya iklan bisa ditekan, dan brand akan tumbuh lewat kepercayaan. Semua data dan rancangannya ia simpan rapi, lalu ia serahkan ke Pak Bima melalui Sita. Ia tak mau tampil di depan. Ia tahu timing belum tepat, namun kabar itu sampai ke telinga Reno. Dan hari itu juga, Reno menggelar rapat terbatas dan menyodorkan proposal baru yang menjiplak 80% dari konsep milik Tama. Ia hanya mengubah nama program dan beberapa istilah. Di ruang rapat, Kirana tampak setuju. Alena terdiam. Dan Tama hanya berdiri di luar, mendengar semuanya dari balik dinding kaca. Hatinya mencelos, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak kaget. Ia pernah dijatuhkan seperti ini. Dulu lebih parah. Tapi saat itu ia jatuh karena tidak siap. Sekarang, ia sudah tahu. Jangan melawan dengan emosi, tapi dengan perhitungan. Malam harinya, Tama duduk di rooftop,
menatap lampu kota yang bersinar seperti mimpi-mimpi kecil. Di tangannya, catatan proposal asli yang ia buat. Ia tak menyesal berbagi. Tapi ia tahu, dirinya sedang diuji. Dan ujian ini bukan tentang siapa yang mencuri ide, tapi apakah ia masih bisa jujur saat dunia memintanya menyerah. Ia membuka lembar kecil di saku bajunya. Sebuah catatan yang ia tulis saat pertama kali masuk Arunika. Jangan cari pengakuan, cari keberkahan. Kalau rencanamu murni, maka Allah akan bukakan jalan. Ia menggenggam kertas itu erat, lalu menatap langit. Ya Allah, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menjemput kehormatan yang dulu sempat hilang. Kalau aku harus diam, maka ajari aku bersabar. Tapi kalau aku harus melawan, maka tuntun aku agar tidak menjadi seperti mereka. Esok paginya, seluruh kantor dikejutkan oleh surat edaran internal dari Pak Bima. Proposal Arunika Komunitas Resmi disahkan sebagai program strategis jangka menengah. Tapi bukan yang dibawa Reno. Pak Bima tahu dari siapa proposal asli itu berasal. Ia tahu karena Sita menyerahkan dua versi dokumen sekaligus. Yang pertama ditulis tangan oleh Tama, diserahkan sebulan lalu. Yang kedua milik Reno, diketik rapi, tapi tanggal filenya menunjukkan rekayasa. Reno dipanggil secara pribadi. Tidak dipecat, tapi diberi sinyal keras. Dan Kirana, yang merasa terpukul karena menyetujui proposal palsu, mulai bertanya lebih serius pada dirinya sendiri. Apa mungkin aku salah selama ini? Tama tidak muncul di ruang rapat hari itu. Ia memilih menyapu lantai seperti biasa. Tapi semua orang tahu, ia baru saja memenangkan satu putaran penting. Bukan dengan teriak, tapi dengan bukti. Bukan dengan adu gengsi, tapi dengan konsistensi. Namun kemenangan itu tidak membuat hatinya lega. Karena dalam diamnya, ia tahu, hari ini ia memenangkan strategi. Tapi semakin hari, ia makin kehilangan batas dengan dua wanita yang sedang terguncang oleh kehadirannya. Dan itu adalah medan perang yang jauh lebih sulit. 3 bulan yang lalu, nama Tama hanyalah tambahan di daftar OB harian. Sekarang, setiap kali ia melangkah di koridor kantor, semua mata mengikutinya. Bukan karena statusnya, tapi karena diam-diam. Ia mengubah wajah Arunika. Namun semakin tinggi perubahan itu melesat, semakin dalam lubang kecurigaan yang terbuka. Bagi sebagian orang, Tama adalah pahlawan. Bagi sebagian lainnya, ia adalah misteri yang menuntut jawaban. Dan hari itu, sebuah rahasia yang lama terkubur mulai bergerak dari dalam lemari yang tak pernah dibuka. Sita berdiri di ruang arsip bawah. Tangannya gemetar saat menelusuri folder lama bertanda Mitra Investasi TMC Group tahun 2019. Ia tak sengaja menemukannya saat mencari data vendor lama untuk audit tahunan. Tapi yang membuatnya terpaku adalah satu nama yang muncul berulang di banyak berkas, Tama Arsyad. Ia membaca cepat, jantungnya berpacu. Direktur Utama PT TMC Group, lulusan luar negeri, penerima penghargaan startup inovatif tahun 2018. Dan kemudian, deretan berita buruk. TMC bangkrut mendadak. Saham anjlok. Investor menarik diri. Tuduhan penggelapan dana. Nama Tama menghilang dari dunia bisnis setelah itu. Sita tak mampu berkata-kata. Ia menutup map dengan napas tak teratur. Matanya berair. Tidak karena takut, tapi karena merasa bersalah. Selama ini ia bekerja di dekat seseorang yang memikul beban sebesar itu, tanpa pernah meminta simpati. Dan lebih dari itu, ia sadar, Reno ada di dalam daftar mitra eksternal yang dulu menjadi pihak penyalur dana untuk TMC Group. Semua mulai masuk akal. Beberapa jam kemudian, Alena menerima pesan dari Sita. Ia membaca pelan. Lalu matanya membelalak saat melihat foto dokumen yang dilampirkan. Tama Arsyad, mantan CEO TMC. Alena mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Ia terduduk lemas di kursi. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia menatap keluar jendela. Langit Jakarta mendung. Sama seperti pikirannya saat itu. Jadi selama ini, dia bukan cuma OB. Dia pemilik luka yang tidak kami tahu. Ingatan-ingatan kembali membanjiri pikirannya. Cara Tama bicara, senyum kecilnya yang selalu tenang, keputusannya untuk tidak mengambil posisi meski semua orang tahu ia pantas. Semuanya kini terlihat dengan kacamata yang baru. Ia teringat janji konyolnya di awal. Kalau kamu berhasil naikkan omzet, kami akan menikahimu. Dan sekarang, ia menangis.
Bukan karena rasa bersalah, tapi karena hatinya, untuk pertama kali dalam hidupnya, tersentuh oleh seseorang bukan karena status, bukan karena kuasa, tapi karena ketulusan yang tidak pernah menuntut imbalan. Sementara itu, Kirana membaca dokumen yang sama di ruangannya. Ia menutup pintu rapat-rapat, lalu memutar ulang semua kejadian 3 bulan terakhir. Perasaan marah, malu, kagum, dan bingung menyerbu bersamaan. Tama pernah jatuh, hancur, hilang dari dunia bisnis, tapi alih-alih balas dendam, ia memilih menyapu lantai. Menyusup ke perusahaan sebagai OB, membantu dengan cara paling sederhana, dan membiarkan orang-orang menemukan kebenaran dengan sendirinya. Kirana menatap pantulan wajahnya di layar laptop. Apa yang membuat seseorang sekuat itu? Dalam diam, ia merasa kecil. Selama ini ia bangga akan logikanya, keputusan rasionalnya. Tapi Tama, hidup dengan luka dan kesunyian, namun tetap memilih untuk memberi. Bahkan saat semua alasan untuk menyerah sudah tersedia. Ia menutup matanya. Hatinya remuk. Ia bukan CEO terkuat di gedung ini. Tamalah yang sebenarnya memimpin, meski tanpa jabatan. Di lantai bawah, Tama berjalan seperti biasa. Tapi pagi itu, kantor terasa sunyi. Tatapan orang-orang kepadanya berubah. Bukan curiga, bukan dingin, tapi penuh rasa hormat yang tak diucapkan. Seseorang sudah menyebarkan kebenaran itu. Dan Tama tahu, waktunya sudah tiba. Di tengah perjalanan menuju pantry, Sita menghampirinya. Mata wanita itu sembab. Ia mengulurkan dokumen yang tadi pagi ia temukan. Tama, aku tahu semuanya. Aku minta maaf. Kami semua nggak tahu. Tama menerima dokumen itu. Ia hanya tersenyum pelan. Mbak Sita, saya nggak pernah berharap mereka tahu. Saya cuma ingin kesempatan untuk membangun lagi. Bukan dari atas, tapi dari bawah. Biar saya bisa rasakan tiap pijakan, dan tahu siapa yang masih mau berjalan sama saya. Air mata Sita jatuh. Dan di saat yang sama, Kirana dan Alena berdiri di ujung lorong. Keduanya datang tanpa rencana, tanpa koordinasi, tapi dengan perasaan yang sama, patah dan penuh rasa bersalah. Tama menatap mereka. Lama. Diam. Dan kali ini, senyumnya mengandung luka yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Kirana maju lebih dulu. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Tama menjawab tenang. Karena saya nggak butuh pengakuan. Saya hanya ingin lihat siapa yang bisa menghargai saya, sebelum tahu masa lalu saya. Alena menyusul. Suaranya serak. Tapi kamu juga bohong. Tama menatapnya dalam. Saya nggak pernah bohong. Saya hanya belum cerita. Dan saya pikir, itu hak saya. Suasana hening. Udara menegang. Sampai akhirnya Kirana berkata lirih. Kami membuat tantangan yang kami pikir lelucon. Tapi kamu menjalaninya seperti hidupmu dipertaruhkan. Tama menunduk. Karena memang itu hidup saya. Bagi kalian mungkin taruhan. Tapi bagi saya, itu jalan pulang. Alena menangis. Kirana memalingkan wajah. Dan Tama hanya berdiri di antara keduanya. Seperti luka yang tak bisa dibagi kemanapun. Malamnya, ia duduk sendiri di rooftop lagi. Matanya menatap langit yang pekat. Ya Allah, aku nggak menyesal jalani semua ini. Tapi jika aku harus kehilangan rasa untuk menjaga jalanku tetap lurus, maka cabutlah rasa itu sebelum ia tumbuh liar. Ia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air matanya jatuh bukan karena kalah, tapi karena terlalu lama menyimpan luka sendirian. Pagi itu hujan turun deras, membasahi kaca-kaca tinggi Arunika Corp seperti tirai basah yang menyembunyikan dunia di luar. Tapi di dalam, justru dunia yang tak bisa disembunyikan lagi tengah runtuh perlahan. Bukan karena badai, tapi karena kenyataan yang akhirnya menuntut dihadapi. Tama masuk ke kantor seperti biasa. Seragam OB-nya tetap dikenakan, meski semua orang sudah tahu siapa dia sebenarnya. Tak satupun karyawan berani menyapanya dengan nada seperti dulu. Ada rasa segan baru yang tak mereka tahu harus mereka benci atau kagumi. Tapi bagi Tama, hari ini adalah hari paling sunyi dalam hidupnya. Karena hari ini, ia harus menghadapi masa lalu yang selama ini ia hindari. Sore sebelumnya, Pak Bima, pemilik perusahaan, memanggil Tama ke ruang privatnya. Tak ada banyak kata. Hanya satu kalimat yang mengubah semuanya. Reno yang menjatuhkanmu, kan? Tama menunduk. Tak menjawab. Tapi sorot matanya menjelaskan semuanya.
Pak Bima menghembuskan napas panjang. Aku minta maaf. Dulu aku juga ikut menutup mata. Karena Reno bawa uang, dan kamu bawa idealisme. Di dunia bisnis, idealisme sering dianggap penyakit. Tama menatap lurus ke depan. Saya nggak datang ke sini untuk balas dendam, Pak. Saya datang untuk tahu, apa saya masih bisa membangun sesuatu tanpa menginjak siapapun. Tapi kamu diinjak, balas Pak Bima pelan. Dan dia harus bertanggung jawab. Keesokan harinya, rapat besar diadakan. Reno datang dengan wajah biasa, percaya diri seperti biasa. Tapi semua tahu, sesuatu sedang menunggu. Dan benar saja, saat rapat berjalan setengah, Pak Bima berdiri. Suaranya dingin tapi tegas. Saya akan buka satu kasus lama yang selama ini kami tutup karena uang dan politik. Hari ini, saya tak akan lindungi siapapun. Di layar proyektor, muncul laporan hasil audit independen yang dikumpulkan oleh tim legal dalam seminggu terakhir. Bukti-bukti transfer gelap, manipulasi data, pemalsuan kontrak. Semua mengarah pada satu nama, Reno. Ia masih mencoba membela diri, tapi tak ada lagi yang mau mendengar. Fakta-fakta itu terlalu telanjang. Dan di antara semua mata yang tertuju padanya, hanya satu yang tidak menunjukkan kemarahan, mata Tama. Tenang, tegas, dan kosong. Setelah rapat, Reno menghampiri Tama di parkiran basement. Tidak dengan nada marah, tapi dengan nada orang yang tahu semuanya telah selesai. Jadi ini pembalasanmu. Tama menatapnya, lalu menggeleng. Kalau aku balas, kamu sudah kehilangan lebih dari pekerjaanmu. Aku cuma buka fakta. Selebihnya, kamu yang menjatuhkan diri sendiri. Reno tertawa sinis. Kamu nggak pernah berubah. Masih main bersih. Masih naif. Dan kamu nggak pernah belajar. Masih merasa dunia bisa kamu putar sesuai maumu. Suasana sepi. Hujan masih turun, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk. Reno menatap Tama untuk terakhir kalinya, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Langkahnya berat, tapi bukan karena takut, karena kosong. Ia kalah oleh seseorang yang tak pernah sekalipun menantangnya secara langsung. Sementara itu, Kirana duduk di ruangannya, memandangi layar yang menampilkan breaking news. Skandal penggelapan dana Reno Aditya terungkap, ex-mitra TMC Group kini dipecat dari Arunika Corp. Ia menutup laptop perlahan. Tangannya dingin. Ia mengingat bagaimana dulu ia ikut menyalahkan Tama saat TMC runtuh. Saat itu, ia termasuk orang yang menertawakan kejatuhannya, percaya bahwa pria itu terlalu polos untuk dunia bisnis yang kejam. Kini, semuanya terbalik. Justru pria yang dulu dianggap terlalu bersih itu, berhasil membuktikan bahwa kejujuran masih bisa menang, bahkan di tempat yang penuh kelicikan. Kirana berdiri, keluar dari ruangannya, dan mencari Tama. Ia menemukannya di rooftop, berdiri sendiri di bawah gerimis sisa hujan. Langit mulai gelap, tapi wajah Tama tetap menghadap ke arah kota yang bersinar. Seperti menatap masa depan yang dulu pernah ia kira tak akan kembali. Kirana mendekat, tanpa sepatah kata. Aku pikir aku akan lega setelah ini, ujar Tama pelan, tanpa menoleh. Tapi kamu nggak lega? Tanya Kirana lirih. Tama diam sejenak. Yang aku rasakan bukan kemenangan, tapi kehilangan. Kirana menggigit bibirnya. Karena kamu berharap Reno berubah. Karena aku tahu, kalau aku jadi dia, mungkin aku akan lakukan hal yang sama, kalau aku nggak pernah disakiti sebelumnya. Bedanya, aku jatuh, tapi memilih diam. Dia jatuh, karena terlalu sibuk menjatuhkan orang lain. Hening melingkupi mereka. Angin berembus pelan. Kirana menatap wajah Tama yang datar tapi penuh beban. Kamu tahu, Tama, kamu nggak harus terus jadi OB untuk nunjukin siapa kamu sebenarnya. Tama menoleh perlahan. Aku nggak pernah niat tinggal di posisi itu selamanya. Aku cuma mau belajar, apa artinya membangun dari awal, tanpa fasilitas, tanpa gelar, tanpa panggung. Kirana menatapnya, dalam. Dan sekarang kamu tahu jawabannya. Tama mengangguk, bahwa bangkit bukan soal membalas, tapi soal membebaskan diri dari dendam. Di ruangannya, Alena berdiri menatap foto lama di mejanya. Foto dirinya saat baru dilantik sebagai CEO termuda di Arunika. Wajah itu penuh ambisi, penuh percaya diri. Tapi hari ini, ia tahu, percaya diri saja tidak cukup. Karena pria yang datang tanpa jabatan, tanpa fasilitas, tanpa nama,
telah menunjukkan bahwa nilai seseorang tak pernah ditentukan dari CV atau kartu nama, tapi dari cara ia bertahan saat tak ada yang berpihak padanya. Alena menunduk. Dalam hatinya, ia tahu, ia mencintai seseorang yang tak pernah meminta dicintai. Dan itu, jauh lebih menyakitkan daripada ditolak. Malam itu, Tama berjalan pulang tanpa payung. Hujan turun lagi, tapi ia biarkan tubuhnya basah. Setiap tetes air terasa seperti kenangan yang jatuh satu persatu, membersihkan beban yang selama ini ia pikul sendiri. Sampai di depan rumah kontrakannya yang sederhana, ia berhenti, menatap langit, dan berbisik pelan. Ya Allah, aku nggak ingin jadi pemenang, kalau kemenanganku membuatku sombong. Tapi jika engkau izinkan aku memimpin lagi, izinkan aku melakukannya dengan hati yang tidak menuntut balasan. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka pintu rumahnya bukan dengan luka, tapi dengan harapan. 3 bulan telah lewat sejak janji absurd itu diucapkan. 3 bulan sejak dua CEO cantik, dengan nada bercanda dan sedikit kesombongan, menantang seorang office boy untuk menaikkan omzet perusahaan yang nyaris tenggelam. 3 bulan sejak seorang pria bernama Tama, yang diam-diam membawa sejarah panjang di punggungnya, menerima tantangan itu bukan demi cinta, bukan demi pengakuan, tapi demi sesuatu yang lebih dalam, harga diri. Dan pagi ini, angka-angka di layar proyektor tak bisa berdusta. Omzet naik 430%. Pak Bima berdiri dari kursinya, menepuk meja rapat dengan senyum puas. Kita resmi menjadi salah satu dari 5 perusahaan lifestyle dengan pertumbuhan tercepat tahun ini. Ini luar biasa. Tepuk tangan bergema di ruang rapat. Namun tak satu pun yang melihat ke arah Reno seperti biasanya. Tak juga ke arah Kirana atau Alena. Semua kepala menoleh ke satu titik. Satu pria yang berdiri di ujung ruangan, mengenakan seragam OB biru tua yang sudah mulai luntur warnanya, tapi berdiri dengan punggung yang lebih tegak daripada siapapun di dalam sana. Tama. Ia tak tersenyum. Ia hanya menunduk sopan. Tidak berucap. Tapi semua tahu, dia yang menyebabkan ini semua. Dan hari ini, semua orang diam-diam mengakui kebenaran itu. Meski tak ada upacara, tak ada ucapan resmi. Semua orang tahu, ini hari ketika janji itu harus ditepati. Setelah rapat, Kirana dan Alena diam di dalam ruangan. Tak ada yang bicara. Tak ada yang ingin jadi yang pertama memulai. Hening panjang menggantung di antara mereka, seperti awan hitam yang menunggu pecah jadi badai. Kirana menatap Alena. Kamu ingat? Alena membalas tatapannya. Wajahnya tak bisa menyembunyikan gugup. Aku ingat tiap katanya. Kalau dia bisa naikkan omzet, kita janji kita akan menikahinya. Alena mengangguk. Perlahan. Dan dia melakukannya. Kirana menghela napas berat. Tapi, kamu siap? Alena menggigit bibir bawahnya. Aku nggak tahu. Dulu itu candaan. Tapi sekarang, aku nggak bisa pura-pura lagi. Pura-pura apa? Pura-pura, aku nggak jatuh cinta. Kirana terdiam. Jawaban itu menusuknya, lebih dalam dari yang ia sangka. Karena jauh dalam hatinya sendiri, ia juga merasa hal yang sama. Malam itu, di rooftop yang telah menjadi tempat perlindungan Tama selama berbulan-bulan, kedua wanita itu datang. Tak bersamaan. Tapi seperti semesta merangkainya, mereka tiba di detik yang sama. Tama berdiri di depan pagar pembatas, memandangi langit malam yang mulai jernih. Cahaya kota berkilau di kejauhan, tapi matanya tak tertarik pada gemerlap itu. Ia seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Kirana yang pertama bicara. Kita harus bicara. Alena melangkah maju, berdiri sejajar di sisi Tama. Tentang janji itu. Tama menatap keduanya. Wajahnya tenang. Tapi di balik matanya, ada perang yang tak mereka tahu sedang berkecamuk hebat. Aku ingat, katanya pelan. Kalian berdua membuat janji, dan aku menerima tantangannya. Kirana menunduk, suaranya gemetar. Dan kamu menang. Kamu pantas menagih apa yang jadi hakmu. Alena menatap langsung ke matanya. Tapi kami nggak mau kamu menikahi kami karena janji. Kami ingin kamu memilih. Jika kamu memang mau salah satu dari kami. Hening menggantung panjang. Detik terasa seperti menit. Angin malam membawa aroma hujan yang tertunda. Tama akhirnya bicara. Tapi bukan dengan nada kemenangan. Bukan pula dengan keangkuhan. Melainkan dengan luka yang masih basah. Aku menjalani tantangan itu bukan untuk menikahi siapapun.
Kirana mengangkat wajahnya cepat. Alena membeku. Aku menerimanya, karena aku ingin tahu, lanjut Tama, apakah aku masih punya tempat di dunia ini? Apakah aku masih bisa dipercaya? Apakah aku masih bisa bangkit, tanpa harus menjadi seperti orang-orang yang menjatuhkanku? Ia menatap mereka bergantian. Matanya jujur. Tapi bersih. Cinta itu hadiah, bukan taruhan. Dan aku nggak bisa membiarkan perasaan kalian terikat pada janji yang lahir dari keisengan. Kirana tampak ingin bicara, tapi tak ada suara keluar. Alena menatap Tama seolah mencoba memahami logika dari kalimat yang baru saja dilontarkan, tapi hatinya menolak menerima. Jadi kamu nggak mau kami? Tanya Alena dengan suara nyaris tak terdengar. Tama menggeleng, pelan. Bukan begitu. Aku menghargai kalian. Lebih dari itu, aku berterima kasih. Karena dari kalian, aku belajar bahwa cinta dan kekuasaan tak boleh saling menekan. Ia mendekat, menatap keduanya. Kirana, kamu kuat, tapi kamu terlalu sering sembunyikan rapuhmu. Alena, kamu penuh semangat, tapi kamu kadang lupa cara mengukur hatimu. Kalian luar biasa. Tapi aku belum selesai berdamai dengan diriku sendiri. Air mata jatuh di pipi Alena. Kirana mengalihkan pandangannya ke langit. Tama melangkah mundur. Kalau aku menerima kalian sekarang, itu bukan karena cinta, tapi karena janji. Dan itu bukan alasan yang pantas. Beberapa menit kemudian, ia meninggalkan rooftop. Meninggalkan dua wanita yang masih berdiri di tempat yang sama, dengan perasaan yang sama-sama hancur, meski berbeda cara menampilkannya. Dan saat pintu lift menutup, Tama menunduk. Dadanya bergemuruh. Ia tahu, hatinya bukan tak punya rasa. Tapi ia juga tahu, rasa yang belum siap bisa menghancurkan segalanya lebih dari kegagalan. Malam itu, ia menuliskan satu kalimat di buku catatannya. Kadang, menolak cinta adalah bentuk tertinggi dari penghargaan. Karena cinta tidak boleh lahir dari hutang, apalagi hutang janji. Ia menutup bukunya, menatap langit-langit kamar kontrakannya, lalu memejamkan mata. Ya Allah, jika mereka ditakdirkan bukan untukku, jauhkan aku dari rasa yang bisa menyakiti mereka. Tapi jika engkau kehendaki, maka pertemukan kami lagi, bukan karena janji, tapi karena keikhlasan. Dan malam itu, ia tertidur dengan dada sesak tapi tenang. Karena ia tahu, keputusan yang menyakitkan hari ini adalah pondasi dari kedewasaan yang lebih besar esok hari. Hujan kembali turun di kota itu. Tapi kali ini tak ada guntur, tak ada angin ribut. Hanya rintik yang jatuh pelan-pelan, seolah langit pun sedang berpikir dalam diamnya. Hari-hari di Arunika Corp berjalan seperti biasa, tapi suasananya tidak lagi sama. Setelah Tama menolak janji itu secara elegan, sebuah kehampaan menggantung di hati banyak orang, terutama dua wanita yang pernah menyangka mampu mengendalikan permainan. Namun jika mereka pikir puncak dari semua ini telah terjadi, mereka belum tahu, badai sesungguhnya belum datang. Dan kali ini, badai itu tidak datang dari luar, melainkan dari masa lalu yang selama ini bersembunyi di dalam rumahnya sendiri. Pagi itu, Pak Bima memanggil Tama ke ruang kerja pribadinya. Bukan ruang rapat formal, tapi ruang tua penuh rak buku, dengan dinding kayu yang seolah membawa aroma masa lalu. Tama datang dengan ekspresi biasa, tapi hatinya sedikit heran. Jarang sekali pemilik perusahaan memanggil OB, meski semua sudah tahu dia bukan sekadar itu. Namun kali ini, panggilan itu berbeda. Pak Bima berdiri membelakangi jendela besar, tangan menyentuh bingkai foto tua di meja kerjanya. Ia menatap Tama lama, begitu lama, hingga ruangan terasa sunyi bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua kata terasa terlalu berat untuk dikeluarkan. Aku pernah punya kesalahan besar dalam hidup ini, ucapnya pelan. Tama diam. Ia tak menjawab, hanya menunggu. Saat muda, aku pernah jatuh cinta pada seseorang yang tidak bisa kupertahankan. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku pengecut. Ia mengambil bingkai foto itu dan menyerahkannya ke Tama. Tama menatap foto tersebut, seorang wanita muda dengan senyum hangat, memeluk bayi laki-laki. Pandangan Tama langsung membeku. Tangannya bergetar. Dia ibuku, bisik Tama, nyaris tak terdengar. Pak Bima mengangguk, matanya basah. Dan bayi itu adalah kamu. Dunia runtuh dalam sekejap. Tama berdiri mematung. Tak bisa bernapas. Tak bisa berkata-kata. Tubuhnya dingin. Wajahnya pucat. Pak Bima melangkah mendekat.
Aku tahu ini telat, terlalu telat, tapi aku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Tama menggeleng. Kenapa baru sekarang? Karena aku takut, aku tak pantas. Tama menguatkan kakinya yang nyaris goyah. Kamu biarkan aku jatuh, biarkan aku disingkirkan, dipermalukan. Sementara kamu ada di sini, melihat semuanya, dan diam. Pak Bima mengangguk. Tidak menyangkal. Aku menyesal. Aku pikir membiarkanmu berjuang sendiri adalah bentuk pelajaran. Tapi ternyata itu bukan didikan. Itu pengkhianatan. Air mata Tama tak terbendung. Ia membalikan badan, berjalan keluar, tapi langkahnya limbung. Di luar ruangan, Alena melihat Tama keluar dengan wajah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan tenang, bukan marah, tapi kosong. Ia mengikuti diam-diam, hingga pria itu berhenti di ruang gudang lama, duduk sendiri di lantai yang berdebu. Alena masuk pelan. Tama. Tama mengangkat wajah. Air matanya masih mengalir, tapi ia tak berusaha menyembunyikan. Tidak di hadapan Alena. Tidak di saat ini. Dulu aku pikir yang paling menyakitkan adalah dikhianati oleh partner bisnis. Tapi ternyata, yang lebih sakit adalah tahu bahwa aku bertahun-tahun menyebut orang itu dengan sebutan Pak, sementara dia. Ia tak melanjutkan. Alena mendekat, duduk di sebelahnya, diam. Ia tak memberi nasihat, tak bertanya. Ia tahu, ada luka yang tidak perlu diobati dengan kata-kata. Hanya dengan hadir, cukup. Beberapa jam kemudian, Kirana mengetuk pintu ruang kerja Pak Bima. Ia baru tahu dari Sita, bahwa Tama adalah putra kandung pemilik perusahaan. Bahwa selama ini, pria yang ia perlakukan seperti bawahan, adalah darah daging dari sosok yang paling berkuasa di Arunika. Aku mau tahu langsung dari Anda. Benarkah Tama anak Anda? Tanya Kirana dengan dingin. Pak Bima tak menjawab. Ia hanya menyerahkan dokumen tua, akta kelahiran, foto lama, dan surat yang ditulis oleh Ibu Tama sebelum meninggal. Kirana membaca satu-satu. Air matanya jatuh perlahan. Kami membuatnya ikut permainan konyol itu, padahal hidupnya sudah cukup menyakitkan tanpa perlu kita tambahi. Pak Bima menunduk. Dan sekarang aku takut kehilangan satu-satunya hal yang pernah jadi benar dalam hidupku. Sore itu, Tama berdiri di depan kaca gedung tertinggi Arunika. Ia memandangi pantulan dirinya. Bukan lagi OB, bukan juga CEO, tapi seseorang yang hancur dari dalam, karena identitas yang selama ini ia cari, ternyata hanya satu langkah darinya, tapi selalu tersembunyi. Ya Allah, kalau aku harus memaafkan dia, beri aku keberanian. Tapi kalau aku belum mampu, izinkan aku menjauh tanpa kebencian. Keesokan harinya, Tama tidak datang ke kantor. Tidak juga memberi kabar. Ia menghilang. Kirana dan Alena mencarinya ke kontrakan. Kosong. Pak Bima menghubungi semua kontak yang ia tahu. Tidak aktif. Seluruh Arunika geger. Karyawan membicarakannya. Seolah kepergian Tama membawa pergi satu-satunya harapan yang baru saja mereka percaya. Namun di tengah kekosongan itu, muncul sebuah surat, ditinggalkan di atas meja pantry. Ditujukan untuk semua yang pernah percaya, dan semua yang pernah menyakiti. Aku datang ke sini untuk belajar, bukan menuntut. Aku jalani semuanya tanpa tahu bahwa tempat ini menyimpan darahku sendiri. Tapi saat semua terungkap, aku sadar, aku butuh waktu. Bukan untuk lari, tapi untuk sembuh. Terima kasih sudah membiarkan aku jadi bagian dari cerita ini. Meski hanya sebentar, meski tanpa nama besar. Kalau suatu hari aku kembali, itu bukan karena darah, tapi karena pilihan. Surat itu ditandatangani satu nama kecil, Tama. Dan di bawahnya, satu kalimat ditulis tangan. Keberanian terbesar bukan saat kita mengalahkan orang lain, tapi saat kita memilih tidak membenci orang yang melukai kita. Waktu berjalan pelan sejak kepergian Tama. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Hanya secarik surat yang ditinggalkan di atas meja pantry, seperti jejak terakhir seseorang yang sempat menghidupkan ulang nadi perusahaan yang hampir mati. Dan sejak hari itu, Arunika seperti kehilangan porosnya. Banyak yang berharap keajaiban, bahwa Tama akan kembali dengan gaya tenangnya, menyapa semua orang seolah tak pernah ada yang terjadi. Tapi minggu berganti, harapan itu mulai menipis. Bahkan Pak Bima, yang biasanya tegar, kini mulai terlihat menua lebih cepat. Rambutnya semakin memutih, dan wajahnya lebih sering tertunduk dalam diam.
Di ruang-ruang rapat, nama Tama tetap disebut, bukan dalam laporan, tapi dalam percakapan lirih yang diselimuti kerinduan dan penyesalan. Ide-idenya masih dipakai. Strateginya dijalankan. Tapi semua itu terasa seperti tubuh tanpa jiwa. Namun pada suatu pagi, saat hujan baru saja berhenti dan langit belum sepenuhnya cerah, seorang pria berdiri di depan pintu kaca lobi Arunika. Tama. Dengan jaket abu-abu yang sederhana, ransel kecil di punggungnya, dan langkah tenang seperti dulu. Tapi wajahnya bukan lagi wajah yang menyimpan luka. Kini, sorot matanya menunjukkan satu hal yang tidak pernah muncul sebelumnya, ketegasan. Satpam yang menjaganya nyaris tak percaya. Pak Tama. Tama mengangguk pelan. Boleh saya masuk? Tak butuh waktu lama sampai kabar itu menyebar ke seluruh lantai. Kirana dan Alena turun bersamaan. Bahkan Pak Bima keluar dari ruangannya. Mereka semua berkumpul di lobi, berdiri dalam ketegangan yang menyesakkan dada. Tama menghampiri perlahan. Maaf, sudah membuat semuanya menunggu. Pak Bima melangkah maju. Kamu benar-benar kembali. Tama mengangguk. Bukan sebagai anak. Bukan juga sebagai OB. Semua diam. Menunggu. Aku kembali sebagai seseorang yang sudah memilih. Ia menatap Pak Bima. Mata yang tak lagi menyimpan amarah. Aku tidak datang untuk menuntut warisan. Atau menebus masa lalu. Aku datang untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Kirana melangkah pelan. Menatapnya dengan sorot mata yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Apa kamu masih menganggap kami bagian dari rencanamu? Tama menatapnya lama, lalu menggeleng. Bukan bagian dari rencana, tapi bagian dari perjalanan yang membuatku jadi seperti hari ini. Alena ikut maju. Kalau begitu, kenapa kembali? Dan Tama menjawab dengan suara yang membuat semua orang terdiam. Karena cinta tak harus memiliki. Tapi kejujuran harus ditegakkan. Aku kembali bukan untuk memiliki kalian, tapi untuk memastikan bahwa janji yang kita buat dulu tidak menjadi beban untuk siapapun. Kirana dan Alena saling menatap. Ada luka, ada cinta, tapi juga kelegaan. Karena mereka tahu, Tama tak sedang menjauh. Ia sedang melepaskan dengan cara yang paling mulia. Tama melanjutkan, kalian berdua pernah menawarkan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Tapi hari ini, izinkan aku menolak. Bukan karena aku tak menghargainya. Justru karena aku terlalu menghargainya. Ia menatap keduanya dalam-dalam. Jika aku menerima kalian karena janji, maka aku telah menukar cinta dengan syarat. Dan cinta yang bersyarat tidak akan pernah kuat. Alena menunduk. Air matanya jatuh. Kirana menahan napas, menatap langit-langit agar tak menangis di depan semua orang. Tapi luka itu nyata. Mereka kecewa, tapi bukan karena ditolak, melainkan karena tahu, mereka tak akan pernah bisa mencintai orang lain seperti mereka mencintai Tama. Beberapa minggu berlalu, Arunika mengadakan perombakan besar. Bukan karena masalah, tapi karena kedewasaan. Tama diangkat sebagai penasihat strategis utama, tanpa jabatan direktur, tanpa gaji besar. Karena ia hanya meminta satu hal. Biarkan aku bekerja seperti awal. Tanpa nama, tapi punya nilai. Kirana dan Alena kembali fokus menjalankan perusahaan. Tapi kini mereka lebih tenang. Tidak lagi bersaing dalam ego. Karena mereka tahu, cinta yang pernah hadir, telah menjadi bagian dari pendewasaan yang lebih besar. Suatu malam, Tama duduk sendirian di rooftop yang dulu menjadi tempat pelariannya. Kali ini, bukan untuk menyendiri, tapi untuk menulis. Di tangannya, sebuah jurnal kecil terbuka. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku datang ke tempat ini sebagai orang yang kehilangan segalanya. Tapi aku pulang dengan satu hal yang lebih berharga, diriku sendiri. Aku mencintai mereka, tapi kutinggalkan perasaanku di tempat yang suci, agar mereka bisa tumbuh tanpa bayanganku. Karena cinta yang tulus bukan tentang bersama, tapi tentang mendoakan dalam diam." Ia menutup bukunya. Memandang langit yang kini cerah tanpa awan. Ya Allah, jika Engkau ridho atas jalan ini, maka cukupkan aku dengan tenang. Jangan beri aku yang belum waktunya. Dan jangan cabut rasa ini, kalau rasa ini bisa menjagaku tetap manusia. Dan malam itu, di atas gedung yang dulu menyimpan tangis dan luka, kini hanya ada satu hal, keteguhan.